Cek ya. Halo teman-teman pelajar siswa SMK Negeri 1 Bangsri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam budaya. Selamat datang di program channel baru kita, yaitu SK Saba Studio atau SK Saba TV. Jadi SK Saba TV, kita membangun channel ini untuk kita semuanya belajar ya. Jadi mari kita bangun bersama-sama channel SK Saba TV ini untuk kepentingan belajar. Jadi nanti semua guru nanti akan membuat materi belajar video di sini dan kalian bisa menikmatinya atau belajar dari rumah dalam era pandemi ini ya. Jadi kita lihat pemandangan alamnya. Jadi ini pemandangan sawah, jadi kelihatan hijau membentang luas. Jadi kalau kita memandang sawah, kita pasti memikirkan hal-hal yang segar dan yang sejuk. Untuk belajar pun kita akan pasti enak ya. Sini untuk siswa-siswa kelas 1, walaupun kita belum pernah ketemu, kita belajar daring ya lewat aplikasi WhatsApp dan aplikasi yang lainnya. Perkenalkan dulu, nama saya Anugrah Sinung Prasetyo. Saya mengajar pelajaran seni budaya khusus kelas 10. Saya mengajar pelajaran seni budaya. Nah, di sini langsung saja saya akan menyampaikan materi. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kita membahas tentang dasar notasi balok. Dasar notasi balok ya. Dasar notasi balok, kalian sudah mempelajari bentuk notasi balok. Ada yang 4 ketuk, ada yang 1 ketuk, ada yang 2 ketuk, bahkan ada yang setengah ketuk. Dengan macam-macam bentuknya di situ ya. Kalau 4 ketuk, bulat, lonjong seperti telur, itu namanya not utuh. 1 notnya adalah 4 ketuk gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang harga ketukan pada notasi angka. Kita bisa lihat di papan tulis. Kita lihat di papan tulis di sini ya. Jadi enak pemandangan sejuk, ada sawahnya, ada papan tulisnya. Kalau kita sering belajar di kelas, mungkin kita bosan atau mungkin gerah, sumuk, jadi kita belajar di sawah di sini ya. Kita mau membahas tentang harga ketuk pada notasi angka. Kalian bisa lihat di sini, harga ketuk pada notasi angka. Kalau kemarin kita membahas tentang harga ketuk pada notasi balok. Itu kita skip dulu, kita simpan dulu. Kita sekarang membahas tentang harga ketuk pada notasi angka. Ini yang pertama ada bentuk notasi angka. Yang pertama ada bentuk notasi angka ya. Bentuk notasi angka itu ada angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7 dan angka 1 lagi. Angka 1 lagi ada titik atasnya. Itu cara kita menulisnya. Cara kita melafalkan, cara kita membacanya adalah 1 itu dibaca do, 2 dibaca re, terus 3 dibaca mi, 4 dibaca fa, 5 dibaca sol, 6 dibaca la, 7 dibaca si, angka 1 atau i ada titik atasnya dibaca do lagi, tapi ada yang di. Jadi berikutnya kalau kita belajar notasi angka itu jangan kita bilang, Pak ini 5 bagaimana Pak? Pak ini 4. Jadi kalau 5 itu dibaca sol, jadi kita membacanya pelafalannya, bukan angkanya. 4 dibaca fa. Nah, jadi bentuk notasi angka ada itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i atau dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu bentuknya. Berikutnya simbol atau tanda harga ketukan notasi angka. Simbolnya ada tanda titik, Ini kalian lihat ada tanda titiknya. Tanda titik itu berfungsi untuk memperpanjang ya, nada 1 ketuk. Jadi awalnya nada itu 1 ketuk,
terus ditambahkan titik, itu berarti nada itu menjadi 2 ketuk. Contohnya di situ kalian bisa lihat sendiri di tampilan papan tulisnya. Nada do itu angkanya 1 ya, nada do 1 dalam kurung do di situ. Awalnya itu berjumlah 1 ketuk. Nada do itu berjumlah 1 ketuk. Ketika ada titiknya, tanda titiknya, jadi tanda titiknya itu menjadi 2 ketuk. Yang awalnya do itu 1 ketuk, terus ada tanda titiknya itu menjadi 2 ketuk. Ini maaf tampilannya dinaikkan lagi, slide-nya tadi kurang. Jadi kita melihat nada do itu kalau ditambahkan 1 titik itu menjadi 1 ketuk. Contohnya notasinya di situ. Kita naikkan lagi slide-nya. Kita naikkan awal sedikit lagi. Itu tanda titik ya. Jadi ketika nada do itu ditambahkan titik 1, itu berarti menjadi 2 ketuk. Kalau do saja angka 1 itu 1 ketuk. Cara membacanya sekarang, kalau kita naikkan lagi slide-nya awal tadi, kita naikkan gitu, naikkan ya, itu nada do sekarang yang 1 ketuk, bentuk notasi angka di situ. Do 1 ketuk, re 1 ketuk, mi 1 ketuk, fa 1 ketuk, dan seterusnya, karena tidak ada tanda titiknya. Cara membacanya sekarang di sini kita baca pelafalan yang benar ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kita membaca 1 ketuk misalkan dengan tepukan. Tepukan seperti ini. Ini adalah tepukan 1 ketuk atau 1 tepukan. Ini adalah 2 ketuk atau 2 tepukan. Nah, kita baca dengan bertepuk tangan. Mungkin kalian di rumah bisa mempraktekkan sama-sama ya, bahwa nada do 1 ketuk, re 1 ketuk, mi 1 ketuk, kita bunyikan pelafalan nada notasinya serta tepuk tangannya sama-sama. Seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Artinya 1 nada itu 1 tepuk atau 1 ketuk. Do, re, mi, fa, dan seterusnya gitu. Itu membaca 1 ketuk. Sekarang yang tanda titik tadi itu berfungsi memperpanjang nada 1 ketuk. Yang awalnya do 1 ketuk ditambahi titik atau ditambahkan titik itu menjadi 2 ketuk. Contohnya seperti ini. 1 nada do harganya 2 ketuk. 2 ketuk seperti ini. Ini 2 ketuk atau 2 tepuk. Kembali lagi nada do 2 ketuk, berarti do 1 nada, durasinya 2 ketuk. Dan di situ contoh notasinya bisa kalian lihat sendiri. Do itu 2 ketuk, re itu 2 ketuk, mi 2 ketuk, fa 2 ketuk, dan selanjutnya. Saya contohkan sampai mi saja ya, sampai mi dulu biar kalian lihat contohnya dulu. Do 2 ketuk, do, re 2 ketuk, re 2 ketuk, mi 3 ketuk, mi. Itu contohnya. Sekarang kita praktekkan sampai do yang oktav kedua ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1 nadanya 2 ketuk. Sama-sama ya. Sama-sama. Saya hitung mulai. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Begitu. Itu prakteknya. 1 nada, durasinya 2 ketuk. Berikutnya ke tanda garis atas. Slide-nya. Tanda garis atas. Nah, tanda garis atas. Situ nomor 2. Berfungsi sebagai simbol untuk notasi dengan harga ketuk setengah. Itu harga ketuk setengah. Jadi notasi angka kalau ada garis atasnya itu artinya notasi itu harganya setengah ketuk. Sama halnya kalian belajar pada notasi balok kemarin, bentuk notasi harga setengah ketuk kalian sudah paham juga.
Kita belajar pada notasi angka yang setengah ketuk. Contohnya, nada do. Itu nada do yang awalnya hanya satu ketuk. Jika ada garis atasnya ya, itu ada garis atasnya dalam kurung. Jika ada garis atasnya, nada do tersebut menjadi jumlahnya hanya setengah ketuk. Yang awalnya satu, kalau ada garis atasnya menjadi setengah ketuk. Setengah ketuk. Artinya kita harus membaca lebih cepat. Kalau setengah ketuk itu membaca lebih cepat. Artinya apa? Misalkan di situ nada do setengah, nada re setengah. Artinya do itu setengah, re itu setengah. Berarti kalau setengah tambah setengah itu menjadi satu. Yang artinya lagi bahwa dua nada tersebut itu dimainkan dalam durasi satu ketuk. Kalau yang tadi kan satu nada durasinya satu ketuk, do, re, mi, atau satu nada durasinya dua ketuk, do, re, mi. Kalau sekarang satu nada durasinya setengah ketuk. Artinya do itu setengah ketuk, re itu setengah ketuk. Jadi setengah tambah setengah menjadi satu. Artinya dua nada itu dimainkan dalam durasi satu ketuk. Berarti kalau kita membaca do, re, mi, kan gitu. Jadi kalau yang satu ketuk itu pas pada waktu tepukan ke atas itu enggak ada. Do, re, mi, ketukan ke atas itu kosong pada waktu ketukan satu ketuk. Kalau yang setengah ketuk, yang atas itu diisi nada berikutnya. Yang pertama bawah, do, re, mi. Jadi do, re ke atas, mi ke bawah. Itu sudah ketukan kedua. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do yang terakhir pada waktu ketukan ke atas. Kalau yang satu ketuk tadi, do, kosong ini, re, atasnya kosong, mi, fa. Kalau yang setengah ketuk, yang atas itu diisi nada berikutnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu. Ini cara membaca yang setengah ketuk. Atasnya pada tepukan kita atau ketukan kita itu diisi notasi berikutnya. Itu mudah-mudahan kalian paham. Terus yang berikutnya, contohnya di situ, contoh notasi yang masih setengah ketuk tadi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu masih setengah ketuk. Jika ada pertanyaan berapa total harga ketuk pada notasi itu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do pada notasi ketuk, notasi setengah ketuk, berapa total harga notasi? Kalian bisa hitung, do setengah, re setengah, tambah setengah, satu, sudah. Terus mi setengah, fa setengah, satu, berarti tadi satu tambah satu, dua. Terus sol setengah, la setengah, satu lagi menjadi satu tambah tadi tiga, dua tambah satu tiga. Terus si setengah, do setengah, itu berarti menjadi 4. Ada 4 ketukan pada notasi urutan setengah ketuk ini. Kita praktekkan, coba. Berarti kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada 4 ketukan. Do 1, re, mi 2 ketukan, fa, sol 3 ketukan, la, si 4 ketukan, do. Totalnya ada 4 ketukan. Cara membaca notasi yang setengah ketuk seperti itu. Berikutnya ada touch piano di sini. Cara membunyikan dan letak notasi angka pada touch piano. Itu ada gambarnya. Ada gambar touch piano. Bagian touch piano itu ada 2 warna, touch hitam dan touch putih. Touch hitam dan touch putih. Kombinasi touch hitamnya, di situ kalian bisa lihat 2 notasi touch hitam, terus ada jedanya, terus ada 3 notasi touch hitam, terus ada jedanya. Di situ ada jedanya. Saya ulangi, 2 notasi touch hitam, terus ada jedanya dan 3 notasi hitam. Gitu.
Di situ sudah saya tulis letak do-nya di mana, do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Di situ ada kotak kecil warnanya merah jambu di situ. Itu letaknya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu perhatikan letak nada pada tuts piano di atas. Itu kalian lihat sendiri. Berikutnya oktav. Oktav pada tangga nada. Oktav. Pengertian oktav itu adalah urutan susunan tingkatan nada yang lengkap, urutan susunan tingkatan nada yang lengkap. Artinya satu oktav. Bisa dibilang satu oktav adalah kalau ada urutan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu komplit. Satu oktav. Kalau hanya do, re, mi, fa, sol, itu tidak bisa dikatakan oktav. Jadi dikatakan oktav itu ada urutannya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu urutan satu oktav. Nah, sekarang kita lihat, itu ada contohnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do disebut tangga nada satu oktav. Kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do dua kali itu disebut tangga nada dua oktav. Gampang, itu simpel. Berikutnya urutan berikutnya yaitu di garis bawahnya, di slide lagi notasinya. Nah, di situ urutan oktav pada tuts piano, oktavnya ya. Jadi ada berapa oktav sih? Berarti pada tuts piano itu, di papan piano itu, berarti itu ada berapa oktav sih? Kalian bisa ngitung tadi. Ada angka 1 merah, angka 2 merah, 3 merah, 4 merah. Itu sudah saya bagi menjadi per oktav. Oktav pertama, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu tuts putih semua ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu tuts putih semua, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus oktav kedua itu kembali ke do. Itu juga lagi do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Tapi pada nada yang lebih tinggi dari oktav pertama. Terus oktav ketiga do, re, mi, fa, sol, la, si, do juga, tapi nadanya lebih tinggi daripada oktav pertama dan oktav kedua. Berikutnya oktav keempat itu juga do, re, mi, fa, sol, la, si, do juga, itu nadanya lebih tinggi dari oktav pertama, kedua, ketiga. Misalkan saya contohkan, saya membaca nada, melafalkan nada 3 oktav dengan urutan yang benar ya, dengan urutan yang benar. Cara membaca notasi itu ada 2, menyanyikan dan memainkan. Memainkan ada banyak juga, dengan piano, dengan gitar, dengan saksofon, dengan seruling, itu banyak memainkan. Jadi caranya ada 2, yaitu menyanyikan dan memainkan. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan atau menyanyikan notasi 3 oktav dengan urutan yang benar. Mungkin kalau tidak kuat itu maklum karena 3 oktav itu nadanya tinggi. Saya contohkan dari oktav pertama, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Nah, itu sudah tidak kuat ya kan? Saya tadi berarti kuatnya itu 2 oktav sampai nada mi saja. Nah, itu tergantung penyanyinya, tergantung jenis suaranya. Ada orang penyanyi sampai bisa menyanyikan 4 oktav, bahkan 5 oktav. Itu memang suaranya tinggi sekali. Dan itu tingkatan nada itu ada materinya sendiri. Tingkatan nada itu materinya sendiri. Kita membahas tentang urutan oktav pada tuts piano yang ada. Ke slide selanjutnya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di situ nanti akan ada latihan soal. Jadi kalian berlatih soal pada lembar Google Form yang sudah nanti akan saya sampaikan di grup kelas masing-masing. Materinya sedikit, jadi kalian pelajari, terus jika kalau materi sedikit, itu artinya kalian bisa nilai 100 ya, dimaksimalkan 100. Pelajari apa tadi? Dasar-dasar membaca notasi angka. Dari tanda titiknya, nada ketupnya,
cara membacanya, dan oktav pada tuts piano. Gitu. Jadi kalian bisa pelajari lagi, nanti akan saya sampaikan juga file materinya dalam bentuk PDF atau Word dan lembar soalnya pada Google Form. Itu sekian dulu dari saya materi pembelajaran tentang dasar notasi angka. Jangan lupa kalian dukung terus untuk SK Sahabat TV ini agar lebih maju dalam dunia hal pendidikan atau hal-hal lainnya yang kaitannya untuk membangun bangsa dan negara. Terima kasih. Salam budaya.